Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banafsat Sapa Solihat dengan NIM 1904469. Saya dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, jadi harus kita tahu teman-teman, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu sejarah perkembangan kurikulum sebelum kemerdekaan dan sejarah perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan. Nah, untuk sejarah perkembangan kurikulum sebelum kemerdekaan ini dimulai ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia, yaitu Kompani Belanda, dan pada masa penjajahan Jepang sampai dengan pada masa kemerdekaan. Nah, untuk fokus utama kurikulum ini lebih fokus terhadap penyebaran ajaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini sejarah perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan. Mungkin yang kita tahu hanya dua kurikulum saja ya teman-teman, seperti KTSP dan K13. Ternyata di Indonesia sendiri sudah tercatat 10 pergantian kurikulum yang saya tahu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kurikulum yang pertama itu ada kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan. Nah, untuk kurikulum sendiri ini lebih dikenal dengan nama Rencana Pembelajaran 1947. Nah, teman-teman, tetapi karena adanya situasi perpolitikan dan gejolak perang revolusi, maka kurikulum 1947 ini ditetapkan pada tahun 1950. Nah, oleh karena itu kurikulum ini juga lebih dikenal dengan kurikulum 1950. Nah, untuk fokus utama pada kurikulum ini lebih memfokuskan pada dua hal, teman-teman. Yang pertama itu terhadap mata pelajaran dan jam pelajarannya, dan yang kedua ini terhadap garis-garis besar pembelajaran. Nah, pada dasarnya kurikulum ini lebih menekankan terhadap pendidikan watak, kesadaran bernegara, bermasyarakat, daripada mengedepankan pendidikan akademiknya. Teman-teman, untuk kurikulum selanjutnya itu ada kurikulum 1952, yang mana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947, teman-teman. Dan kurikulum 1952 ini diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini lebih mengedepankan terhadap sistem pendidikan nasional. Jadi ciri dari kurikulum tersebut ini bahwa rencana pelajaran itu harus melibatkan isi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kurikulum selanjutnya itu ada kurikulum 1964, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952. Nah, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Nah, untuk kali ini kurikulum diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, jadi ciri dari kurikulum tersebut bahwa pemerintah ini menginginkan rakyatnya untuk mendapat pengetahuan akademik sebagai pembekalan pada jenjang SD. Maka lebih menekankan terhadap program Pancawardhana, yang mana ini meliputi 5 pengembangan daya, yaitu ada daya karsa, daya cipta, rasa, karya, dan moral. Nah, teman-teman, untuk kurikulum yang keempat itu ada kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini, teman-teman, merupakan pembaruan dari kurikulum 1964.
yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana yang tadi disebutkan menjadi pembinaan jiwa Pancasila pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jadi kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, untuk yang kelima itu ada kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini pada saat ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Keenam, ini ada kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Nah, kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas ini harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Dan selanjutnya, ini ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, jadi ini kurikulum 1994 ya teman-teman. Nah, hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester kepada sistem catur wulan. Nah, dengan sistem catur wulan ini, pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran dengan cukup banyak. Nah, tujuan pengajaran ini lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Ini teman-teman ada kurikulum 2004. Nah, mungkin kita tahu ya atau pernah dengar tentang kurikulum 2004 ini. Jadi kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, yang mana pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, sebenarnya KTSP itu singkatan dari apa sih teman-teman? Jadi KTSP ini merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi awal 2006 uji coba KBK ini dihentikan. Nah, muncullah KTSP. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa guru ini lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem pendidikan ini lebih diserahkan terhadap sekolah ataupun pemerintahan kabupaten kota. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada kurikulum terakhir nih teman-teman. Pasti kita udah tahu, ini ada kurikulum 2013. Jadi inti dari kurikulum 2013 ini adalah upaya penyederhanaan. Jadi kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Nah, mungkin kita kan disiapkan untuk menghadapi masa depan ya teman-teman. Nah, karena itu juga kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Nah, pada dasarnya ya, mungkin yang kita rasakan juga kayak untuk kurikulum 2013 itu kita ditekankan agar lebih kritis, agar lebih mudah bertanya gitu kepada guru. Apabila ada yang tidak dimengerti, ini kita bisa langsung bertanya nih kepada guru. Begitu teman-teman, inti dari kurikulum 2013.
Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari tadi yang masih cerah sampai sekarang yang sudah gelap. Pembahasan ini ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan nama dari kurikulum tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.